Judul kita hari ini adalah prinsip dasar seorang pemimpin yang berhasil. Sekali lagi, baca bersama saya 2, 3. Prinsip dasar seorang pemimpin yang berhasil. Jadi ada prinsip-prinsip dasarnya bahwa diri kita ini adalah seorang pemimpin seperti Yeremia tadi dikatakan bahwa saudara adalah generasi Yeremia yang dibangkitkan, dan saudara mengerti bahwa Yeremia adalah seorang pemimpin dan setiap saudara adalah dipanggil untuk sebagai pemimpin. Kemarin sudah, dan ini kesimpulan kita pada minggu ini karena di bulan yang minggu yang terakhir dari bulan ini maksud saya, sehingga sudah bisa mengerti semua. Kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah kita di bulan ini maka mengerti apa yang akan saya berikan buat saudara tentunya. Jadi apa itu pemimpin? Kemarin sudah kita bahas. Yang berhasil seperti apa? Hari ini akan kita bahas. Jadi pemimpin yang berhasil adalah yang pertama adalah mampu mengelola konflik. Sekali lagi, pemimpin yang berhasil adalah mampu mengelola konflik. Maka tadi dikatakan bahwa orang itu sakit. Saya berkata bagus. Loh, hanya orang berkata bagus kalau orang itu sakit. Loh, kenapa kok bagus? Justru orang itu akan didewasakan dari penyakit. Kenapa ada lagu Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Hanya orang dewasa yang nyanyi itu. Kalau saudara nggak dewasa, saudara kaget. Nggak mudeng, karena belum dewasa. Maka ketika ada masalah, maka berkata, ujilah aku Tuhan. Ya, hanya orang yang dewasa yang bisa berkata begitu. Maka lagu tersebut memang diciptakan hanya untuk orang dewasa. Dan Daud pun mengatakan, ujilah aku Tuhan. Hanya dia. Maka kalau kita menyanyikan lagu itu, ketika ada masalah, saudara nggak boleh kaget. Justru berkata, bagus, baik adanya. Karena apa? Saudara diciptakan Tuhan untuk bisa bertumbuh melalui segala masalah-masalah yang ada. Dan inilah seorang pemimpin adalah mampu untuk mengelola konflik. Jadi kalau saudara nggak bisa mampu mengelola konflik, pasti nggak berhasil. Oke ya. Jadi kalau saudara mulai kaget ada masalah, kemudian waduh masalah lagi, pasti saudara tidak akan pernah bisa berhasil. Pemimpin yang berhasil, hidup Kristen yang berhasil adalah tahu bahwa masalah itu harus dihadapi dan mukjizat terjadi kalau ada masalah. Bagaimana mukjizat terjadi kalau nggak ada masalah coba? Nggak mungkin terjadi, bukan? Bagaimana Tuhan mau menolong saudara kalau memang nggak ada yang perlu ditolong? Kalau saudara merasa mampu dalam hidup saudara. Maka inilah yang saya sebutkan bahwa pertama, ketika saudara menjadi pemimpin berhasil harus mampu mengelola konflik. Dulu pernah saya bacakan buat saudara, apa itu konflik sekarang? Konflik itu ada dalam pikiran kita minimal, ada di dalam hati kita, ada di dalam pendengaran kita, terjadi konflik-konflik dalam kehidupan kita. Mari kita lihat konflik yang pertama sesuai dengan Filipi 4 ayat 2 tentunya. Kita baca di sana. Eudia kunasehatkan dan Sinteke kunasehati. Supaya apa? Sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara, ada dua wanita, namanya adalah Eudia dan Sinteke. Itu berselisih paham di situ. Maka Paulus di kitabnya di Jemaat Filipi, dua wanita ini selalu tidak sehati, selalu bertengkar. Di dalam pelayanannya, bukan di dalam hidup sehari-harinya, di dalam pelayanan hidup mereka. Dan pertengkaran itu terjadi di dalam dirinya. Dan ini menjadi satu konflik di dalam kehidupannya. Maka pada saat itu Paulus berkata kepada Eudia dan Sinteke, berkata, kamu harus sehati, kamu harus sepikir, tapi sepikirnya di dalam Tuhan. Nah, ayat ini menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik sekarang di dalam kehidupan kita. Maka kalau saudara bisa mengerti tentang hal ini, saudara pasti akan tahu bahwa di dalam hidup kita tidak mungkin tidak terjadi konflik. Tidak mungkin. Hari ini ketika kamu dengar firman Tuhan pun sebenarnya konflik, tapi saudara udahlah, tidak usah dikonflik-konflikkan. Ada yang begitu juga. Coba kita pikir ya nanti ya, kita akan tes ya. Mari kita lihat konflik yang pertama, mengenal konflik itu di mana, daerah konfliknya itu ada di mana. Ya, yang pertama adalah keyakinan tentang keselamatan. Siapa yang setiap saudara punya keyakinan pasti bahwa saudara masuk surga? Yakin ya? Pertanyaannya, yang kedua, kenapa saudara yakin? Apakah saudara sudah menggenapi firman Tuhan? Seperti lagu tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Kadang-kadang Tuhan.
Coba kita lihat dulu. Pak, kan bukan karena perbuatan, Pak. Tapi kan karena percaya Yesus. Jadi teman-teman, firman Tuhan yang harus kita upgrade dan kita up to date di dalam kehidupan kita adalah pengertian tentang keselamatan. Itu memang ya, Efesus berkata bahwa karena percaya iman kita kepada Yesus Kristus, tapi tidak titik. Karena ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka tentunya perbuatan juga akan mempengaruhi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kalau saudara mengerti tentang ayat itu, kalau saudara tertuduh dalam hidup saudara, maka keyakinan keselamatan itu akan goyah. Iya ya, aku masih berbuat begini, aku nggak layak. Masih mikir-mikir begitu. Dan itu adalah konflik yang harus saudara kelola. Kalau hari ini kira-kira kalau Tuhan panggil kamu, tiba-tiba mati kamu. Hari ini misalnya kayak Nabi si Hosea itu. Hari ini mati misalnya. Apa yang kamu lakukan? Ada yang mau bantu saya? Ketika kamu hari ini berkata mati, hari ini, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Mari saat ini konflik di dalam pikiran kita, konflik di dalam hati kita itu sering terjadi, sering sekali tentang keselamatan ini. Kelihatannya saudara, ya angkatan iya, tapi suatu ketika setan itu menuduh kita, satu ketika setan itu menganggap, perbuatanmu aja begitu kok. Gimana kamu? Ini namanya konflik. Pemimpin yang berhasil berarti bisa mengelola tadi. Jangan sampai konflik ini akhirnya menjadikan diri kita jadi tidak lagi beriman, menyala-nyala di hadapan Tuhan. Padahal keselamatan kan penting kan, hakiki kan. Maka daerahnya ada di dalam pikiran kita dan hati kita itu terjadi terus. Apalagi kalau suara-suara orang, kamu aja gitu, gak layak, gak selamat kamu. Apalagi begitu gitu loh. Coba kita pikir semuanya. Pasti kita juga akan mengalami konflik gitu loh. Walaupun saudara aku udah maksimal, tapi tetap konflik. Nah, pemimpin yang berhasil bisa mengelola konflik itu sehingga saudara ketika dituduh orang, saudara tidak terhanyut oleh tuduhan itu. Itu pemimpin yang berhasil maksudnya. Karena setiap kita nggak mungkin berkata jangan nuduh aku dong, jangan nuduh aku, nggak bisa. Setiap orang pasti berhak nuduh, walaupun terkutuklah orang yang nuduh kan. Tetapi tetap ada begitu orang yang menuduh itu, pasti ada. Kita tidak mungkin berkata pada burung di udara supaya tidak lewat di dalam kepala kita. Di atas kepala kita maksud saya. Tapi kalau sudah bersarang di kepala kita bisa mengusir. Jadi itulah teman-teman banyak orang di dalam kehidupan kita yang membuat konflik terus terjadi dalam kehidupan kita. Namun orang dewasa adalah orang yang suka untuk bisa mengelola masalah, mengelola konflik. Oke ya, maka jangan takut terhadap masalah ya. Jangan takut untuk dihakimi, jangan takut untuk, tapi kita bertobat, jangan nggak takut kemudian kita nggak bertobat tuh ya lucu. Gitu ya, malah bangga. Jangan. Oke, yang kedua adalah daerahnya adalah self-image. Self-image itu apa? Cara pandang dalam diri kita sesuai dengan pandangan Tuhan. Saudara mungkin kalau di tempat ini ada yang merasa dirinya bangga, itu juga self-image-nya adalah keliru. Artinya terlalu, saya misalnya pinter, paling pinter di sini, misalnya gitu. Merasa tapi, saya merasa pinter nih. Nah misalnya gitu, itu juga kelihatannya bagus kan, tetapi ini self-image-nya keliru. Karena paling di sini. Atau paling bodoh, berarti minder kan, IQ saya paling jelek di sini. Kalau dites paling ya IQ jongkok lah, 70. Ya, tetap ini juga keliru. Atau kita nggak mikir apa-apa. Terhadap diri kita cuek-cuek aja. Ini juga keliru. Cuek aja lah, nggak usah digubris. Nah ini juga keliru, nggak peduli. Dipikir itu sudah bener gitu. Nggak punya rasa malu misalnya. Dipikir itu sudah, saya udah berhasil nih. Padahal ini juga keliru juga. Ini konflik juga. Maka area self-image ini perlu didandani. Kejadian yang pasal yang pertama itu, ayat 27, 26, sampai 28. Maka di sana dikatakan bahwa Tuhan menciptakan sesuai dengan gambarnya Allah. Berarti setiap saudara diciptakan sesuai dengan gambarnya Allah. Berarti pikiran saudara pikirannya Tuhan, hati saudara hatinya Tuhan, hidup saudara untuk Tuhan, dan itu adalah self-image-nya. Jadi apa yang kamu pandang dalam diri saudara harus sama dengan apa yang Tuhan pandang maksudnya. Nah Tuhan pandang apa? Tetapi dalam diri kita, coba siapa di antara saudara yang nggak pernah minder? Mungkin kalau dihadapkan dengan duduk semua orang yang sama, nggak ada keminderan. Tapi ketika kamu mulai duduk kepada orang-orang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih pinter, lebih dahsyat, mungkin saudara mulai, aduh gimana ini? Atau mungkin saudara merasa, dalam diri saudara merasa paling kecil sendiri.
Dalam arti konotasi kecil itu banyak hal, baik itu tentang hidup, wajah, baik itu tentang rupa, atau tentang kemiskinan. Orang kecil nih, tiba-tiba kita mulai minder. Padahal saudara diciptakan mau kecil, mau besar, mau tinggi, mau tidak, semua diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan itu adalah selesai, itu adalah finish. Tetapi kadang-kadang kita konflik itu terjadi dalam diri kita bahwa iya ya, dalam diri kita ini masih ada yang namanya keminderan cara pandang dalam diri kita. Maka kenapa dalam diri kita saya selalu berkata, di rumahmu harus punya cermin. Sehingga setiap kali kamu bercermin, kalau bisa yang paling gede cerminnya, dan sudah bisa melihat semuanya bahwa hidup saudara itu adalah hidup untuk Tuhan. Maka setiap saudara bisa mengelola diri saudara. Tetapi kalau saudara merasa diri saudara tidak ada, tertuduh rasa ada hati untuk mendengarkan orang lain bahwa saudara itu misalnya ada rasa takut, rasa khawatir, itu masih bagus saudara. Tetapi ketika saudara kelola, maka saudara akan menimbulkan kekuatan yang besar. Itu yang disebut dengan pemimpin yang berhasil tadi. Tahu maksud saya ya? Jadi kelemahan itu bagi kekuatan yang sangat besar ketika saudara mampu untuk mengelolanya maksudnya. Penduduk Indonesia katakan sekarang udah 270 juta, itu besar kan? Gede begitu. Tetapi kalau mampu mengelolanya, maka dahsyat luar biasa. Tapi kalau nggak mampu mengelola, jadi negara yang miskin. Tapi kalau dikelola dengan bagus, maka penduduk yang besar itu, apalagi bonus demografi, anak-anak muda generasi Yeremia itu, tahun 2030 akan meledak di Indonesia. Itu besar. Saudara-saudara, mungkin yang sudah ini, bukan sudah tua ya, nanti 2030, ada anak-anak muda yang bangkit yang luar biasa. Dan itu dahsyat akan terjadi. Nah, ini yang saya maksudkan buat saudara. Kadang-kadang kita melihat dalam diri kita. Contoh, self-image yang salah tadi sudah saya katakan minder, kemudian tidak bisa ketawa. Itu pasti resiminya keliru ini, pasti. Loh, Pak, kalau nggak lucu masuk ketawa, Pak? Ya maksudnya nggak bisa ketawa, maksudnya nggak bisa ketawa itu berarti nggak mau ketawa. Atau ketawa terus. Ini juga self-image-nya keliru. Tanda-tandanya ada, atau nggak mau tahu yang saya katakan, apatis gitu, datar gitu. Mau lucu kayak mau tidak gitu-gitu aja. Mau suka ya gitu aja. Dapat apa ya begitu. Nah, ini juga mempunyai ekspresi yang self-image-nya juga keliru. Nah, belajarlah nanti dengan itu, karena itu konflik dalam hidup saudara. Pemimpin yang berhasil menjadi pemimpin yang bisa mengelola self-image-nya dengan baik. Ngerti ya? Nah, terus yang berikutnya ada areanya adalah tujuan hidup. Tujuan hidup itu seperti apa? Maka kadang-kadang tujuan hidup itu menjadi sesuatu hal yang konflik. Kalau ditanya hari ini, tujuan hidupmu apa? Gitu kan? Kadang-kadang kerohanian kita langsung muncul, menyenangkan hati Tuhan. Nah. Ya, itu bagus nggak? Ya harus bagus menyenangkan hati Tuhan kan? Gitu ya. Sekarang tujuanmu apa di tempat ini? Ya berhasil Pak pokoknya. Nah. Ya kan? Tapi kita nggak ngerti ya gimana itu. Itu jadi area yang konflik dalam kehidupan kita. Tujuannya apa sih kamu datang ke gereja? Kamu ngapain datang ke gereja? Tujuannya apa? Nah mulai kan teorinya tidak nyambung dengan perilakunya tapi. Ya kan? Teorinya masuk tapi perilakunya nggak ada. Jadi integritasnya kurang. Makanya saya katakan ini pun konflik. Maka kalau kamu bisa mengelola tujuan hidup saudara, maka kamu menjadi pemimpin yang berhasil. Ayo sekarang mulai pelajari tujuan hidup saudara seperti apa. Tujuan kamu ada di tempat ini seperti apa. Tujuan kamu nanti ketika pulang Indonesia seperti apa. Itu harus saudara kelola itu. Maka saudara akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Seperti generasi Yeremia yang tadi dikatakan di Voice Pentecost tadi. Oke, yang berikutnya adalah, yang keempat adalah keharmonisan rumah tangga. Ini juga menjadi konflik. Bagaimana hubungan antara keluarga itu seperti apa. Kekonflikannya terjadi mungkin dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan mertua. Ini semuanya ada aja. Setiap kali, setiap orang yang berumah tangga pasti ada konfliknya. Semua, enggak urusan dengan kamu Kristen atau tidak Kristen, bertobat atau tidak bertobat, semua pasti ada konflik. Maka setiap saudara yang masih pengen berumah tangga, siap-siap saudara kelola, ada konflik itu pasti. Maka pada saat itu konflik-konfliknya
juga harus saudara kelola. Kalau ada konflik seperti ini dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan siapa saja, apa yang harus kita lakukan sekarang? Maka kamu harus kelola dengan bagus. Apakah kita mau menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang menghancurkan diri kita sendiri? Maka konflik-konflik itu kalau saudara nggak punya kemampuan untuk mengelola, maka pasti menjadi yang gagal dalam kehidupan kita. Maka di sini saya katakan bahwa pemimpin berhasil mampu untuk mengelola konflik di dalam rumah tangga tadi, keharmonisannya seperti apa. Saya sudah ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudara semua di dalam rumah tangga saudara, saya sudah panggil saudara semua untuk konseling, untuk berkata-kata terhadap hidupmu seperti apa, rumah tangganya seperti apa. Ada banyak hal, tetapi sekarang mulai mau dipulihkan. Hubungan antara anak dengan bapaknya, hubungan dengan suami istrinya dan sebagainya. Saudara harus bisa mengelola itu. Tetapi untuk menyetop konflik tadi nggak bisa, karena masih hidup. Tetapi harus dikelola konflik tersebut sehingga jadi lebih harmonis lagi. Dan ini butuh apa namanya? Kemampuan. Kemampuan itu datang dari siapa? Roh Kudus. Maka ketika saudara mulai ada di dalam kehendak Roh Kudus, maka saudara dimampukan untuk bisa mengelola konflik-konflik yang saya katakan tadi. Dan ini yang harus menjadi kekuatan dari saudara. Iya. Coba saudara renungkan pada saat ini. Hubungan kamu di dalam rumah tangga seperti apa? Rumah tangga bicara soal, tadi saya katakan, rumah tangga inti dan rumah tangga di luar inti, yaitu mertua dan sebagainya. Ada om, tante, dan itu semua dari situ. Harmonis nggak hubungan kita? Coba saudara pikirkan. Maka saudara kelola di sini. Kalau di dalam rumah tangga aja kita gagal, bagaimana kita bisa mengelola pabrik yang ada? Pasti kita juga akan mengalami bukan masalah berhasil di dalam pabrik. Kalau saudara punya pabrik ya, ada orang yang gagal di rumah tangganya, tapi di pabriknya berhasil ada. Tetapi itu di hadapan Tuhan nggak berhasil. Karena ada situasi kondisi yang membuat nantinya akan terhanyut dan dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Karena ada pintu yang besar yang belum terselesaikan. Mari kita lihat berikutnya. Kemurnian moral, ini juga bicara soal konflik, area konflik. Coba moral kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita seperti apa. Setiap saudara pasti punya kebiasaan buruk. Tidak ada yang semua saya udah baik Pak kebiasaan saya. Tidak ada. Pasti ada kebiasaan buruknya. Kebanyakan kalau kita mau tanya, malas itu ada. Dan itu menjadi kebiasaan. Tapi yang dimaksud dengan kebiasaan yang buruk, bukan ada hal yang malas, tapi hal-hal yang membuat diri kita terikat di dalamnya. Sampai dalam kondisi kita terikat, itu adalah kebiasaan buruk. Dan ini menjadi apa? Konflik dalam kehidupan kita. Moral kita, mental kita, kecenderungan kita jadi mentalnya menjadi hancur. Maka saya mau katakan buat saudara, ketika saudara bisa mengerti tentang firman Tuhan ini, maka pikiran saudara akan muncul, gimana ya hidup saya ini? Saya sudah berusaha untuk tidak jatuh, kok jatuh lagi sih? Saya sudah berusaha bagaimana saya ini hidup benar, kok nggak bisa-bisa sih? Saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga saya, ada-ada aja sih. Nah, saudara mengelola itu, saudara jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Saudara nggak boleh menyerah, maksud saya, pantang menyerah. Maka ketika saudara mulai menyerah, kegagalan mulai terjadi dalam hidup saudara. Karena setiap kali, setiap saudara pasti diintimidasi dengan keterikatan moral. Maka ketika saudara mulai menyukai hal-hal yang amoral, maka ini pasti bukan pemimpin yang berhasil, pasti gagal. Menyukai yang amoral tadi berarti yang tidak bermoral. Saudara tahu sendiri, saudara pikirkan sendiri apa itu yang amoral dalam kehidupan kita, di dalam kondisi-kondisi yang ada di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Siapa-siapa orang-orang, bahkan saudara sendiri, apakah kita amoral atau bermoral. Dan itu menjadi konflik dalam kehidupan kita. Sudah saya katakan tadi, kadang-kadang kita malah katakan, kok jatuh lagi sih? Kok seperti ini lagi sih? Kok terikat kayak gini? Aku udah berusaha. Dan itu konflik semua. Tapi kalau setiap saudara bisa mengelola itu, ada kekuatan yang besar yang terjadi. Saudara tahu dan paham bagaimana cara untuk bangkit kembali. Karena Alkitab berkata, orang benar 7 kali jatuh, dia akan bangkit lagi. Ini adalah orang yang bisa mengelola konflik. Tapi kalau orang yang fasik, jatuh sekalipun sudah tidak mau bangun-bangun lagi, supaya digotong orang. Dan nggak mau bangkit lagi. Dan itu adalah orang fasik.
dan nggak berhasil pasti. Area berikutnya, yang terakhir, yang keenam adalah relationship, persahabatan. Antara saudara ini pasti ada konflik-konfliknya, bukan? Di gereja aja udah ada konfliknya. Konflik itu bisa bicara soal mungkin pikiran kita jadi pikiran yang negatif. Pikiran kita jadi pikiran yang terlalu secure, terlalu merasa dalam dirinya, semua terlalu begitu. Nah, kadang-kadang kita bicara soal, gimana sih orang ini nggak bisa diomongin, gimana sih orang ini kok rasanya membuat batu sandungan, dan terlalu banyak hal kalau kita mau mengomongkan hal demikian. Tapi ketika saudara bisa sekali lagi mengelola itu, maka menjadi kekuatan yang besar bahwa teman, persahabatan itu adalah kekuatan yang dahsyat. Maka tadi Euodia sama Sintike harusnya dikatakan sehati sepikir di dalam Tuhan. Ada kekuatan yang besar terjadi di situ. Saudara-saudara yang sekian ini yang datang ke tempat ini, ketika saudara mulai bergandengan tangan sehati sepikir di dalam Tuhan, ini dahsyat, Tegu bisa meledak ada saudara. Karena saudara dikatakan Alkitab oleh saudara adalah dinamit, dikasih dunamos, dikasih kuasa maksudnya. Maka saudara akan mengalami yang namanya kekuatan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Tetapi kalau tidak, saudara akan, sendiri aja bisa hidup kok. Sehingga teman tidak jadi berguna, itu pun konflik. Bahkan temannya hanya 2. Dan itu aja terus. Ini juga terjadi konflik. Karena kepemimpinan harus punya banyak teman, harus punya banyak relasi. Maka jangan hanya 2 saja yang kamu sukai, ya itu aja yang kamu temani. Yang nggak disukai, nggak perlu. Dan ini terjadilah tidak bisa memanage persahabatan. Ayo kita mulai memikir dalam diri kita, siapa saja dari saudara, mulai mikir iya ya. Karena apa? Penting sekali. Di dalam akhir zaman ini kita bersama-sama untuk mengelola tentang persahabatan. Maka satu jatuh, sahabat berarti membangkitnya kembali. Banyak fungsi. Satu butuh pertolongan, maka yang satunya bisa menolong, dan luar biasa. Jadi yang pertama tadi saya katakan apa? Saudara harus bisa mengelola apa? Konflik. Siap saudara mengelola konflik? Jadi ketika saudara ada masalah, jangan sedih. Justru saudara harus bangkit. Ada masalah di pabrik, ada masalah rumah tangga, ada di dalam masalah pelayanan. Harusnya mulai bangkit, jangan malah mundur. Udahlah, aku tak selesai aja lah. Jangan. Pasti nggak berhasil. Tatnya aja sudah jelek. Maka saudara akan mengakhirinya itu juga akan terseok-seok, saudara. Hidup sih, nggak mati. Tapi terseok-seok gitu. Maka dari awal terus, ayo hadapi masalah. Hadapi. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Saudara tegak kepalanya. Kepala tegak itu boleh, tapi kalau busungkan dada itu enggak boleh. Tapi kalau kepala tegak, iya. Jadi kalau ada masalah, tegak kepala, ya. Sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Tidak apa-apa, ada masalah harus haleluya. Apapun ada masalah. Tidak ada yang paling berat di sini. Semuanya sama dengan porsinya, sesuai dengan imannya, kata Alkitab. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak akan melebihi daripada kekuatanmu, katanya. Jadi semuanya ada, semua ada. Jadi jangan merasa saudara paling, waduh berat. Harus bangkit, maka butuh teman ini, butuh persekutuan ini. Ayo mulai ya, konflik-konflik ini saudara harus kelola. Yang kedua adalah penyerahan hak. Bagaimana saudara menyerahkan hak saudara dalam hidup saudara di hadapan Tuhan maksud saya. Itu apa nih yang membuat kita tidak berhasil karena kita masih berpikir bahwa aku punya hak. Maka yang terjadi adalah ketika saudara mulai berpikir aku masih punya hak, yang terjadi adalah saudara mulai hidup bisa sombong, bertengkar, kemudian kita rusuh. Aku punya hak kok Pak. Macam-macam, haknya macam-macam, banyak hal. Mari kita baca dulu dalam Filipi pasal 3 ayat ke-7 dikatakan Alkitab, Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan apa? Keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus itu orang yang berhasil, pemimpin yang luar biasa. Sebelum dia bertobat, yang terjadi adalah
Dia sudah berhasil atau belum? Sudah. Menurut ukuran dunia, Paulus itu berhasil karena sudah jadi panglima, dia sudah menjadi pemimpin pasukan, dia sudah terhormat, punya kedua warga negara. Kalau saudara saat ini mungkin Korea, Indonesia mungkin begitu, sehingga sudah bebas kemana-mana, enak. Dua kewarganegaraan, dan Paulus sudah berhasil, menurut ukuran dunia sudah selesai sebenarnya. Tetapi dia berkata, kuanggap rugi. Demi apa? Pengenalan. Berarti apa? Dia menyerahkan haknya. Coba saudara pikir. Berarti ini menjadi satu pemimpin yang berhasil bisa menyerahkan hak seperti Paulus kerjakan. Tetapi kalau kita masih menuntut hak terus, maka konflik tadi nggak akan selesai-selesai. Berapa banyak di antara saudara ketika saudara konseling adalah menuntut hak saudara lebih daripada kewajiban saudara. Maka terjadi ada konflik di dalam pikiran kita terus. Tetapi Paulus ketika dia dijamah Roh Kudus, dan dia mulai mengerti bahwa untuk mengenal Kristus itu butuh diserahkan semua hak kita. Semua. Saudara akan gagal mengenal Kristus ketika hak saudara masih kamu pertahankan. Maka kemarin dikatakan sesuai dengan seperti orang yang melihat mutiara di ladang. Maka dia akan menjual seluruh kepunyaannya untuk membeli ladang itu. Kan di dalamnya ada mutiara. Itulah pengenalan kita akan Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus itu nggak gampang ya sekedar percaya Yesus, Kristen ya, Kristen. Oke ya mas, oke. Enggak, itu akan menjadi biasa-biasa saja. Pengenalan Kristus yang biasa akan membuat hidup saudara juga biasa. Maka saya mau katakan buat saudara di tempat ini ketika Paulus berkata bahwa aku menyerahkan, bahkan kuanggap sampah, kuanggap rugi semuanya itu, yang dulu keuntungan, dulu keuntung saudara. Mungkin saudara berpikir hari ini, wah iya ya dulu untung sekali aku begini-begini. Tetapi demi pengenalan Kristus, itu rugi. Itu bukan untung lagi. Dibalik, pola pikirnya dibalik. Maka ini yang disebut dengan penyerahan hak. Jadi kalau saudara bisa mengerti itu, maka serahkan hidup saudara. Bahkan hidup saudara ini adalah miliknya Tuhan. Jangankan yang nempel dalam diri kita, jangankan uang kita, jas kita, apapun dalam diri kita, mobil dan semuanya, rumah. Jangankan itu, hidupmu aja adalah milik Tuhan. Maka kamu nggak punya hak apa-apa kalau Tuhan minta sebenarnya. Itu yang disebut dengan penyerahan hak. Tetapi kalau saudara masih berpikir bahwa, wah ini enggak, aku kerja untuk aku kerja untuk keluargaku, aku kerja macam-macam, kasih mikirnya bulat sekali untuk melepaskan yang nilainya minimal 31 tentang belas kasihan kalau sudah dites tentang kasih karunia, itu berarti kan udah bagus tuh di atas rata-rata itu. Rata-ratanya 31, ada yang 36, 30, 40, dan sebagainya. Kalau saudara belum dites, saudara nanti dites. Itu harusnya saudara bisa mengerti, saudara nggak perlu konflik untuk, gimana ya memberi, gimana. Enggak. Artinya kalau kita didorong oleh kasih Kristus di dalam hati kita dengan kuat, maka kita enggak lagi bergumul lagi. Anggap kalau Tuhan minta ya, kalau Tuhan minta. Enggak ada konflik lagi di situ. Biasanya apa hak yang kita pertahankan? Yang pertama adalah hak untuk bicara tanpa dihalangi. Ini sering terjadi. Kenapa sih saya dihalangi ketika saya bicara? Belum berhenti kok sudah di stop. Konflik, saudara. Hak kita, seandainya kita ini dihalangi untuk bicara, sudah, kita serahkan aja. Pasti Tuhan akan jamah mereka kok kalau kita memang berkata-kata firman Tuhan, kemudian stop! Di Indonesia banyak ya, video-video beredar kemarin, gereja baru khotbah-khotbah, di stop! Pakai, mic, kayak gini nih, amper di luar, kemudian lagu-lagu di depan. Dan itu terjadi. Mungkin di sini belum ya. Belum diizinkan karena banyak sekali malaikatnya di sini. Tapi seandainya diizinkan gimana? Di stop. Maka kita sudah serahkan haknya aja. Wong kita ini miliknya Tuhan kok. Udah biarin mau apa sih? Gitu. Karena apa? Semuanya Tuhan akan membela kita. Serahkan aja, saudara nggak usah tersinggung ketika sudah di stop. Kebanyakan daripada kita kan kalau di-stop tersinggung kan. Itu terjadi penyerahan hak. Nangkep maksud saya ya. Yang kedua adalah hak untuk membalas. Balas dong. Padahal Alkitab kata pembalasan adalah milik Tuhan.
Jelas, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Tapi kadang-kadang kita balas saja. Bahkan doa-doa kita, Tuhan suruh balas. Ya kan? Balas dong Tuhan, belalah hakku. Boleh nggak? Ya boleh aja. Yang penting kan Tuhan balas atau tidak, itu urusan Tuhan kan. Tapi kita sudah menyerahkan dalam diri kita. Betapa kita sering terjadi kepahitan kepada teman-teman, kepahitan kepada gereja, kepahitan kepada bos kita, kepahitan kepada bangsa, mungkin negara. Kemudian kita mulai berdoa, Tuhan, udahlah, kalau bisa dibuat banjir semuanya, supaya mati aja semuanya. Pengen kita itu begitu muncul orang-orang baru. Yang lebih busuk lagi mungkin. Coba kita pikir. Kita kan punya angan-angan begitu, bukan? Kadang-kadang kita punya pemikiran seperti itu, karena ini belum diserahkan hak kita di hadapan Dia. Maka hak membalas, serahkan kepada Tuhan. Serahkan aja. Apapun itu. Mungkin sudah disakiti orang, disakiti oleh orang-orang yang rohani sekalipun. Udah, serahkan aja. Setuju katakan? Setuju katakan? Jadi mulai di situ. Kalau kita saling membalas, wah betapa kacaunya gereja. Benar enggak? Saudara ngantuk, saya tak balas ngantuk aku. Betapa gerejanya jadi kacau. Saudara ngomong sendiri, udah tak ngomong sendiri. Kacau sekali kalau balas-balasan. Ya kan? Coba. Sangat kacau. Nggak bisa, kita serahkan kepada Tuhan. Nggak apa-apa. Konflik terus serahkan aja kepada Tuhan. Hak untuk dilayani. Ya kan? Saudara pasti punya hak untuk dilayani tempat ini. Oke, saya menjadi melayani. Saudara punya hak di sini, tapi kalau saudara masih pengen dilayani terus, saudara nggak nyerahkan di hadapan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang tidak berhasil. Saudara serahkan melayani. Oke, ada saatnya kita melayani, bukan dilayani. Ada saatnya saudara dilayani, iya, saat ini seperti saudara dilayani firman Tuhan pada saat ini. Tapi ada saatnya saudara juga membawakan firman Tuhan. Jangan punya hak terus untuk dilayani terus. Itu hanya orang-orang sakit di rumah sakit yang nggak bisa apa-apa. Saudara pengen seperti itu? Saya tuh menolak untuk operasi dulu-dulunya. Dalam nama Yesus pun sembuh. Saya itu paling benci tentang rumah sakit. Tetapi saya setiap bulan pergi ke rumah sakit. Sekarang wajib hukumnya, lapor sama dokter. Dan punya obat yang banyak sekali. Ketika ini konflik, ketika saya mulai berpikir bagaimana saya menyerahkan, saya serahkan tubuh saya di hadapan Tuhan. Saya serahkan supaya menjadi orang yang benar-benar bisa menang, berhasil. Nah, saya berpikir dokter-dokter itu melayani orang-orang sakit semua. Dia layani. Jadi kalau saudaranya pengen dilayani, maka saudara jadilah orang sakit. Tapi bayar ya. Bayar. Kalau nggak bayar nggak bisa. Yang kedua, yang berikutnya adalah hak untuk menerima berkat. Sama. Ini pengelolaan berkat-berkat Tuhan. Yang berikutnya adalah hak di dalam mengelola keuangan. Saudara serahkan. Akar daripada kejahatan adalah cinta akan uang. Dikelola itu keuangan. Jangan menumpuk sampai tinggi seperti itu. Hanya untuk dipandang, dilihat. Nanti kalau saudara diambil Tuhan, mati untuk apa? Hak untuk memiliki sesuatu, sudah serahkan. Serahkanlah. Apapun, serahkan. Ini berhasil. Saudara pasti akan berhasil. Saudara jadi orang tenang kok. Kaya, serahkan kepada Tuhan. Tenang. Ada namanya Pak Daniel Alexander yang pernah kita undang ke tempat ini. Ketika ada maling masuk di rumahnya, dia ya malah disuruh dibuatin kopi itu. Malah disuruh nongkrong. Aneh enggak? Wah, aneh. Tapi apa? Bertobat tuh orang itu. Ya, kalau mau maling-maling aja. Lucu enggak? Saksinya dia di sini waktu itu. Saya berpikir, ini kok hebat banget nih anak orang ini. Kalau kita ada maling kan langsung golok. Langsung, wah, buat apa begitu? Maling, teriak maling kan. Langsung begitu. Tapi dia, ayo silakan, mau ambil aja. Wah, ini udah penyerahan hak luar biasa ini. Dahsyat ini menurut saya. Luar biasa. Tapi hasilnya apa? Bertobat tuh. Malingnya nggak jadi maling. Yang ketiga, yang terakhir adalah mampu merancang strategi. Ini prinsip peperangan adalah strategi ini. Jadi ada 3 hal, sini saja keberhasilan itu, pemimpin berhasil. Yang pertama tadi apa? Mampu mengelola konflik. Yang kedua adalah menyerahkan hak. Yang ketiga baru ini, mampu merancang strategi. Inilah pemimpin. Ini konsep peperangan, saudara.
Maka ketika kita ini mungkin doa keliling, kita punya strateginya seperti apa. Kalau enggak, ya gitu-gitu aja. Lagunya lupa, kuncinya enggak pas, penunjuk jalannya kesasar. Ya kan? Selalu ada aja, tapi kok diulangi lagi masalahnya. Enggak bertobat, harusnya dicatat. Strategi. Harus punya strategi nih, enggak boleh kalah nih kita. Kalau saudara yang ikut doa keliling, kita harus punya strategi yang bagus. Apapun itu. Di dalam studi saudara, harus punya strategi. Di dalam kita main musik, harus punya strategi gimana. Waktunya kita kan kadang-kadang sempit. Kita punya strategi yang bagus, yang efisien. Nah, pemimpin yang berhasil punya strategi. Ayatnya di mana? Lukas 14 ayat 28. Baca sekarang bersama saya. 2, 3. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Harus punya strategi, dirancang. Apa-apa semuanya rancangannya terjelas. Gimana caranya? Seorang pemimpin berhasil seperti Yeremia tadi dikatakan, sama. Harus punya strategi bagaimana dia harus menyerukan Yesus Tuhan. Kalau hari-hari ini, cinta mati-matian kepada Kristus Yesus. Seperti apa? Maka saya katakan bahwa saudara, kita juga harus mempunyai sikap yang sama. Duduk dulu sebelum saudara perang. Rancang strateginya. Jadi jangan pakai strategi setan. Sokok aja dengan uang, pasti bisa, pasti lolos setan ini. Itu juga strategi, tapi setan. Kasih terus aja. Pasti dia akan luluh hatinya. Setelah itu luluh, langsung aja ajak lari. Setan juga. Pokoknya kasih terus setiap hari, pokoknya kasih kata-kata. Amsal terus. Nah, itu bagus firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan, bagus. Untuk kata Amsal toh. Kalau firman Tuhan bagus setiap hari. Tapi motivasinya ya nggak bagus. Supaya dapat punya aku, nah itu jelas nggak bagus. Oke, terakhir saudara, kita waktunya pas. Mengembangkan potensi seperti apa? Jadi strateginya harus mengembangkan potensi ya. Potensi itu adalah talent buat saudara. Jadi mengetahui karunia atau talenta. Kemarin sudah kita ketahui karunia dan talentanya seperti apa. Maka saudara yang belum tes karunia, saudara masuk dalam pemuritan, cuman Zoom loh. Ayo masuk ke Zoom, dimuridkan, siapa ini nggak ada kata terlambat untuk itu, gurunya belum tentu saya, kita sudah ada tim pengajaran dan kita akan bagikan buat saudara. Siapa saja yang masuk, saudara nanti ngajar di sana. Maka di sini katakan kembangkan itu karunianya. Karunianya apa? Potensinya apa? Ini penting dikembangkan supaya saudara menjadi orang yang berhasil dalam kepemimpinan. Kalau saudara nggak tahu bagaimana, apa sih karunia saya, apa sih? Kalau ditanya lagi kan ke belum karunianya apa sih? Bingung kita kadang-kadang. Apa saya nggak punya apa-apa ya. Nggak punya karunia apa-apa, kan sering terjadi. Saya sering mendengar begitu. Bisamu apa? Nggak bisa apa-apa saya, Pak. Nah ini mulai. Karena ada roh minder tadi, belum selesai konflik. Padahal sebenarnya mampu, setiap saudara pasti punya kemampuan. Pasti itu mampu. Apa saja. Yang kedua adalah ada di bawah otoritas, artinya pendudukan diri, saudara, pendudukan diri terhadap kepemimpinan yang ada, otoritas yang ada, kepemimpinan seperti apa. Maka saudara harus memiliki itu. Artinya mau dimuridkan, tunduk terhadap otoritas yang ada di atasnya. Terakhir adalah mempraktekkan karunia atau exercise. Maka kalau saudara mempraktekkan karunia yang ada, maka saudara mulai muncul yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan saudara lakukan. Dan ini yang disebut dengan keberhasilan di dalam kepemimpinan. Sampai di sini paham? Sampai di sini amin? Yang mengerti kasih jempol.